Urutan presentasi saya ini, saya akan berbicara Pancasila sebagai ideologi, kedua Pancasila sebagai etika politik, kemudian apa itu korupsi kartel elit, bagaimana partai politik berebut sumber daya publik, warga negara kompeten, dan bagaimana membangun kepedulian sosial supaya orang menjadi lebih peka pada kepentingan bersama, bukan hanya memikir kepentingan kelompok atau kepentingan dirinya sendiri. Ini urutannya. Nanti kalau ternyata waktunya nggak sampai, ya saya lewati saja, yang tidak penting akan saya lewati. Dan saya senang nanti setiap seperempat jam atau 20 menit gitu ada interaksi, ada pertanyaan, tidak masalah bagi saya. Diinterupsi saya juga nggak apa-apa. Begitu. Anda kalau melihat ini, bagaimana Pancasila sebagai ideologi atau sebagai representasi sosial, jadi maksudnya apa? Karena majemuk bangsa Indonesia ini butuh prinsip supaya landasan tindakan bersama itu dalam hidup berbangsa itu ada prinsip-prinsipnya. Itulah ideologi. Maka Pancasila sebagai ideologi itu dipahami sebagai apa? Seluruh representasi pikiran, keyakinan politik bangsa Indonesia yang mempunyai ikatan sosial, bentuknya kesatuan wilayah, sejarah yang kurang lebih sama, mempunyai mitos-mitos yang kita percaya bersama, ada prinsip kebiasaan. Jadi sistem representasi memiliki peran sejarah dalam bangsa Indonesia. Itu kalau kita melihat ideologi secara abstrak, teoritis seperti itu. Lalu ideologi itu menjadi alat legitimasi tindakan kolektif. Dengan kata lain, harusnya di Indonesia itu kalau membuat sesuatu, undang-undang, aturan, dan sebagainya itu harus bisa kembalikan ke sini. Sesuai tidak dengan ideologi Pancasila. Terbuka tidak kepada pluralitas. Menghormati enggak dalam perbedaan. Nah itu di sini. Karena sebagai legitimasi tindakan kolektif berarti dia memberi dasar pembenaran. Menjadi dasar pembenaran. Yang ini yang sering dilupakan. Ya, itu. Kalau saya mau lebih cerdas. Terus bagaimana ternyata risiko ideologi itu ada risikonya. Yaitu risikonya adalah doktriner dan retorika. Inilah yang nanti dituntut untuk kita supaya menjadi lebih konkret, tidak abstrak, sungguh-sungguh dirasakan dan menjadi istilahnya kesepakatan bersama. Ya, maka disinilah kadang-kadang memang ada pihak yang memaksakan makna itu. Tetapi pertanyaannya sejauh mana itu memperjuangkan kepentingan bersama. Maka biasanya ideologi itu juga gaya bahasanya penuh dengan retorika, ya. Orang senang untuk pidato, untuk kampanye, tetapi apakah itu sesuai memberikan sungguh-sungguh kepedulian kepada pihak lain? Nah, disinilah bahayanya ideologi kalau tidak dikritisi. Nah, ini saya mau mengatakan apa yang maksudnya supaya ideologi itu menetapkan aturan perilaku, supaya gagasan bisa efektif menjadi tindakan. Maka saya akan mengatakan Pancasila itu harus konkret, harus sampai pada indikatornya. Bagaimana itu? Saya mencoba menjelaskan melalui ini, cara-cara yang saya tunjukkan pada Anda. Nah ini. Ya, jadi Pancasila kalau bisa harus sampai dari konsep yang abstrak. Anda lihat konsep yang abstrak, misalnya nomor Pancasila Persatuan Indonesia. Jangan sampai kita hanya berhenti pada yang abstrak ini. Tapi bagaimana sampai bisa menjadi petunjuk hidup sehari-hari. Harus sampai pada indikatornya ini. Maka caranya Persatuan Indonesia ini, sila ketiga ini, supaya menunjukkan indikatornya dan punya konteks, maka Persatuan Indonesia itu dipakai untuk apa? Misalnya kalau kita melihat hipotesisnya, untuk mengatasi masalah konflik antar agama atau antar suku.
untuk mengatasi perpecahan, untuk mengatasi konflik. Itu hipotesanya. Maka dari hipotesa ini bisa diturunkan dimensinya apa saja persatuan Indonesia itu. Persatuan Indonesia kan masih abstrak. Apa dimensi aspeknya? Nah, misalnya kita lihat aspeknya persatuan Indonesia harus mengandung apa yang disebut budaya inklusif. Atau kita mengatakan juga ada dimensinya merupakan bangunan keyakinan, loyalitas, dan solidaritas warga negara. Dan dalam persatuan Indonesia harus mengandung status sama di depan hukum. Berarti ada pengakuan hak dan kewajiban yang sama di sana. Nah, ini masih dimensi, belum konkret. Indikatornya apa? Bahwa Pancasila melindungi dan menjamin budaya inklusif. Nah, inilah indikatornya harus kita lihat. Ada enggak sikap toleran terhadap yang beragama lain? Yang etnis atau gender yang berbeda. Apakah sikap perlakuan terhadap kelompok minoritas juga mendapatkan perhatian? Ada sikap adil dan fair. Juga representasi politik apakah diperhatikan bagi untuk memajukan kewarganegaraan? Apakah ruang publik dijamin? Apa yang dimaksud ruang publik adalah ruang kesetaraan di mana semua mempunyai akses untuk menyampaikan pendapat dan ambil bagian di dalam pengambilan keputusan publik. Apakah ada pengakuan identitas masing-masing kelompok? Lalu apakah ada kebijakan multikultural dalam program-program atau proyek-proyek pemerintah? Nah, ini bisa diuji, ini bisa diverifikasi. Nah, disinilah lalu Pancasila menjadi konkret. Atau kalau misalnya persatuan Indonesia merupakan bangunan keyakinan dan loyalitas, indikatornya apa? Supaya kita tahu bahwa Pancasila itu sungguh-sungguh konkret. Nah, ini apakah ingatan kolektif mendapat tempat? Yang dimaksud dengan kolektif misalnya kerusuhan masa lalu itu apakah bisa digunakan juga untuk mencegah supaya tidak terjadi pada masa depan? Adakah kemampuan untuk menepati janji setia kepada sesama warga negara? Adakah kohesi sosial? Adakah solidaritas dan bela rasa terhadap sesamanya? Adakah komitmen untuk melupakan dan tidak mengulangi ketidakadilan? Adakah kemampuan di antara kelompok dan antara anggotanya kemampuan untuk meminta maaf dan mengampuni? Jadi ini yang saya maksud bagaimana persatuan Indonesia ini menjadi konkret, menjadi ada indikatornya, bisa diukur, bukan lagi abstrak. Ini yang bagian pertama. Lalu bahwa mempunyai status yang sama di depan hukum dalam persatuan Indonesia itu. Artinya pengakuan dan kewajiban yang sama, tidak ada diskriminasi agama, etnis, suku, gender, dan juga diskriminasi dalam akses ke jabatan publik. Ini bisa dicek, bisa diverifikasi, jalan enggak. Semua mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan. Ini bisa diukur, ini bisa dinilai. Apakah ada pembatasan akses ke sumber daya ekonomi, kepemilikan tanah, dan upaya mencegah segregasi sosial. Jadi, kalau kita memperlakukan, kita menafsirkan Pancasila sampai pada indikator-indikator ini, wacana Pancasila, wacana ideologis itu bisa menjadi sesuatu yang konkret. Atau juga misalnya sila kelima, keadilan sosial, itu kan masih abstrak. Bagaimana konkretnya? Ini sama ya, saya hanya memberikan tafsirannya, indikator-indikatornya apa kalau seperti itu. Nah, kalau demikian, lalu ini bisa menjadi sesuatu yang hidup, sesuatu yang bisa kita tuntut, bisa sesuatu yang bisa ketuntut pada pemerintah dan pada pihak lain. Karena apa? Kalau kita hanya berhenti pada konsep, ini lalu menjadi interpretasinya karet gitu loh. Seperti pasal karet. Ini yang ingin saya jelaskan dalam kasus ini. Maka saya sebetulnya mencoba untuk melihatnya begitu.
Ya, ini untuk menjelaskan tadi. Lalu sebagai etika politik, Pancasila adalah bagaimana bisa merumuskan tanggung jawab dan kewajiban lembaga-lembaga sosial, lembaga negara, kelompok masyarakat dan warga negara dalam hidup bersama. Jadi Pancasila masuk dalam etika sosial. Anda bisa melihat, jadi bukan mengatur etika individual, tetapi etika sosial, yaitu tanggung jawab kewajiban bermasyarakat, hukum, politik, strategi. Dan kalau etika sosial itu terkait dengan struktur sosial dan tindakan kolektif, maka perlu persetujuan sebanyak mungkin anggota masyarakat. Mediasi hubungan antara visi dan tindakan kolektif tidak langsung dalam etika sosial. Artinya apa? Butuh meyakinkan. Meyakinkannya melalui apa? Melalui simbol, melalui nilai, melalui representasi. Itulah perdebatannya. Sedangkan kalau etika individual tidak perlu mediasi itu. Etika individual yang penting saya yakin saya bisa melakukan. Etika sosial tidak. Nah, Pancasila sebagai etika politik itu masuk di etika sosial. Itu perbedaannya, sehingga yang namanya negosiasi, yang namanya persuasi, yang namanya sosialisasi itu menjadi sangat penting di dalam etika sosial. Ini kalau mau melihat etika politik. Jadi orang tidak bisa mengatakan asal hidupnya baik itu semua akan baik. Tidak, karena ini kaitannya dengan struktur sosial. Karena ini kaitannya dengan persetujuan sebanyak mungkin anggota masyarakat, bukan hanya yang baik begitu saja baik. Itu. Maka kita akan melihat di sini nah ini tadi sudah. Jadi kalau Pancasila sebagai etika politik, marilah kita lihat tujuan etika politik adalah apa? Etika politik itu tujuan hidup baik bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Maka jangan dilihat etika politik itu hanya perilaku orang perseorangan. Tapi etika politik itu harus dilihat dalam kebijakan-kebijakan publik dan di dalam membuat legislasi, undang-undang dan perda-perda itu di situ kita harus melihat etika politik. Karena di sanalah kita akan mentes apakah perda, apakah undang-undang itu semakin memperluas lingkup kebebasan atau malah membatasi kebebasan. Apakah undang-undang, aturan, ya, kebiasaan itu semakin membangun sesuatu yang lebih adil atau malah diskriminatif. Nah, inilah kepekaan-kepekaan kita dilatih. Jadi etika politik jangan hanya dilihat sebagai perilaku orang perseorangan, perilaku politisi. Tetapi kita harus fokus pada modalitasnya. Modalitas itu adalah prosedurnya, sistemnya, aturannya, hukumnya, dan sebagainya. Itu yang penting kita soroti. Nah, kita sering hanya melihat etika politik, bahkan sering-sering hanya sebagai etiket sopan santun saja. Padahal yang diarah di sini adalah apakah aturan-aturan itu semakin membatasi atau memperluas kebebasan warga negara dan suatu kelompok. Dan yang kedua, apakah aturan hukum kebijakan itu semakin membangun institusi-institusi yang menjadi lebih adil, membuka bagi sebanyak mungkin orang. Maka undang-undang, legislasi, perda itu bisa diuji dengan etika politik ini. Itu yang saya ingin angkat dari Pancasila. Maka kalau Anda melihat etika politik itu tidak hanya perilaku, tapi Anda bisa melihat 3 dimensi etika politik. Ya. 3 dimensinya yaitu tujuan, aksi politik, dan sarana. Nah, kita biasanya kalau berbicara etika politik hanya berhenti pada yang politik, pada orangnya, pada perilakunya. Kita kurang berbicara mengenai polite, sarana, modalitasnya, dan juga policy, tujuannya, ya, kebijakan-kebijakan umumnya dan sebagainya. Nah, kita hanya berhenti pada ini perilaku politisinya, tidak melihat
sistem, sarana, modalitas yang mengkondisikan perilaku orang, ya, yang memberikan, istilah saya itu modalitas atau sarana. Saya memberi contoh sederhana. Waktu saya mengajar di PTIK, pernah itu saya tertarik waktu mengajar tentang modalitas ini, bagaimana etika politik sebagai modalitas. Ada mantan Kapolres yang bercerita, saya itu punya anak buah, seminggu itu kalau datang ke kantor itu terlambat bisa 2 kali, 3 kali. Sudah saya hukum push up sampai 50 kali, sudah saya suruh berdiri di bawah matahari sampai 4 jam, minggu berikutnya masih mengulangi lagi, terus begitu. Lalu saya tanya, apa yang Bapak lakukan? Saya kunjungi rumahnya, ternyata rumahnya jauh. Dan dia itu kalau berangkat ke kantor naik angkot. Anda tahu naik angkot itu ngantar anaknya dulu ke sekolah, lalu ganti angkot baru ke kantor, ya tentu saja terlambat. Lalu saya gini aja, kamu ambil kredit sepeda motor, DP saya bayar, cicilan kamu yang bayar. Sejak punya sepeda motor, beres. Inilah yang saya sebut modalitas. Mengubah perilaku jangan hanya dikotbahi, jangan hanya dinasehati, jangan hanya dihukum, tetapi memberikan fasilitas atau mengubah sistem. Ini yang akan membantu perubahan ini. Inilah yang saya maksud etika politik dari politenya, sarananya. Nah, ini yang saya kira detail dari 3 dimensi etika politik. Yang politik itu terdiri dari apa saja, yang policy itu apa saja, yang polity itu apa saja. Ya, yang policy itu tujuannya etika politik itu untuk apakah selalu ngarah kepada kesejahteraan umum dan perdamaian. Sedangkan yang modalitas polity itu adalah tatanan hukumnya dan institusinya harus mengikuti prinsip solidaritas, prinsip subsidiaritas, adanya keadilan secara prosedural dan menerima pluralitas. Itu politinya, ya. Sedangkan ini politik itu adalah yang biasanya kita sudah tahu semua. Ini kurang lebih 3 dimensi etika politik dalam Pancasila. Lalu saya hanya mencoba untuk memberikan detail-detail bagaimana etika politik ini diterapkan di dalam Pancasila. Itu apa saja, ya. Tidak usah saya. Lalu apa saja yang menjadi istilahnya itu objek material dari etika politik, yaitu primary social goods, ya, hak, kebebasan, ya, self respect, penghasilan, status sosial, ya, lalu hak akan sarana hidup, ya, mengembangkan kemampuan, kesempatan yang berguna, kreatif. Social good itu mengacu ke kesejahteraan, rancangan hidup, ya. Ini yang masuk pada policy, untuk policy atau menjadi objek form material dari etika politik. Sedangkan subjeknya kita harus berpikirnya bukan lagi mengubah perilaku, tapi bagaimana struktur dasar masyarakat, apakah struktur dasar masyarakat itu menjamin kesamaan kesempatan dan memperhitungkan perbedaan kedudukan. Jadi kalau kita mengatakan pendidikan terbuka bagi semua, betulkah itu ataukah ini sebetulnya slogan liberalisme? Saya nanti boleh didiskusikan. Kalau pendidikan itu terbuka untuk semua, saya bertanya, mengapa di fakultas-fakultas favorit di universitas negeri kebanyakan 80% boleh dikatakan itu dari kalangan menengah ke atas? Carilah lihatnya misalnya di kedokteran, carilah misalnya ke teknik elektro atau misalnya masuk di farmasi dan sebagainya. Kalau itu kebebasan, kesempatan sama, mengapa demikian? Artinya apa? Bahwa orang mengatakan bahwa pendidikan untuk terbuka untuk semua, sebetulnya yang lebih siap itu adalah keluarga menengah ke atas.
Karena apa? Di keluarga menengah ke atas itu sudah memiliki kapital budaya. Mereka sudah mempunyai laptop, mereka sudah ada ruang belajar, mereka sudah terbiasa diskusi, mereka sudah kebiasaan membaca, mereka langganan koran dan sebagainya itu. Itu adalah kapital budaya. Sedangkan bagi kelas menengah bawah, sekolah itu budaya baru, sehingga sudah kalah duluan. Maka Anda bisa melihat, menarik kalau ada yang tertarik membuat penelitian, mengapa jurusan-jurusan favorit itu kebanyakan yang masuk adalah dari keluarga menengah ke atas. Nah, ini masalah keadilan sosial bisa dipertanyakan, diperdebatkan. Menarik itu kalau ada yang membuat penelitian itu. Nah, saya hanya mau mengatakan bagaimana supaya Pancasila sebagai ideologi itu harus istilahnya itu membumi, ya harus membumi, harus konkret supaya bisa kita lihat. Nah, maka ada yang namanya mekanisme skematisasi, penyederhanaan gagasan. Supaya apa? Gagasan ini harus berubah menjadi opini. Atau sistem pemikiran harus berubah menjadi sistem keyakinan sehingga bisa dilakukan. Maka supaya gagasan menjadi opini harus rigoritasnya berkurang, melemah, enggak apa-apa, supaya meningkatkan efektivitas sosial. Maksudnya apa? Ini sederhana sekali. Saya tanya pada Bapak Ibu, pernah membeli Pepsodent tidak Bapak Ibu? Pernah ya? Saya tanya, dalam Pepsodent itu mengandung apa? Mas Dimas, kalau ada yang menjawab. Dalam Pepsodent itu ditulis mengandung apa? Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab. Mengandung fluoroid. Ya, mengandung fluoroid ditulis ya. Pepsodent itu mengandung fluoroid. Coba dijual ke kampung-kampung. Belilah Pepsodent karena mengandung fluoroid. Meskipun itu benar secara kimiawi, tapi orang nggak tahu apa itu fluoroid. Sehingga orang nggak tertarik untuk membelinya. Maka supaya itu yang gagasan yang canggih itu berubah menjadi opini, seorang sales lebih pinter. Dia tidak menjualnya belilah Pepsodent mengandung fluoroid, tapi mengatakan apa? Belilah Pepsodent yang baru ini, sekali sikatan, seminggu nggak usah sikatan. Nah, jadi laku gitu. Ya, itu artinya ada aspek, harus ada skematisasi, ada penyederhanaan. Nah, itulah yang saya katakan Pancasila dan juga etika politik harus sederhana seperti itu supaya mudah ditangkap. Ya, ini saya hanya mau menunjukkan bagaimana setelah Pancasila itu masalah kartel sampai di Pancasila ini dulu yang tentang Pancasila sebagai ideologi dan etika politik. Di sini dulu apakah ada pertanyaan atau yang tidak setuju atau yang ingin keberatan, silakan. Yang bagian ini dulu. Ya, silakan bagi sahabat Sirkos yang ingin pertanyaan untuk bagian ini. Mungkin bisa raise hand. Ke korupsi. Sebelum masuk ke topik korupsi, silakan. Boleh. Korupsi. Ya, ke Profesor Sony Priarsono. Silakan, Prof. Selamat malam, Romo. Mari, Pak. Saya ingin bertanya bagaimana tegangan antara keadilan sosial dan meritokrasi kaitannya dengan contoh hanya anak-anak dari keluarga menengah ke atas yang bisa masuk ke jurusan favorit di perguruan tinggi. Atau persentasenya tinggi lah gitu. Ya, ya. Baik, silakan Romo. Kalau kita terapkan meritokrasi, mungkin memang itulah yang terjadi. Ya. Tapi kalau keadilan sosial mungkin menjadi tercederai. Mungkin begitu, Romo. Baik, saya jawab. Saya menggunakan punyanya Rawls ya untuk menjawab ini. Apa yang dia katakan sebagai keadilan prosedural dan bagi dia.
Ini Pak, sebentar saya tunjukkan. Saya menggunakan prinsip ini supaya bisa sekaligus keadilan sosial dan meritokrasi. Anda lihat prinsip keadilannya Rawls. Setiap orang harus memiliki hak yang sama berkaitan dengan sistem kebebasan dasarnya sesuai sistem kebebasan untuk semua. Yang kedua, ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak, terutama demi keuntungan yang paling tidak beruntung. Dan yang kedua, dikaitkan dengan jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua atas dasar prestasi atau atas dasar jasa. Ini Pak, sekaligus memperhatikan dua-duanya. Ya, semua harus haknya sama. Pertama, yang kedua, bagaimana kalau ada ketidaksamaan sosial ekonomi? Ketidaksamaan sosial ekonomi dibolehkan, asalkan apa? Asalkan semua diuntungkan, terutama yang paling tidak beruntung. Yang kedua, ketidaksamaan sosial ekonomi boleh asal orang itu punya jabatan atau berjasa bagi masyarakat. Nah, yang B, 2B ini adalah meritokrasi. Yang 2A ini adalah yang kaitannya peduli kepada mereka yang lemah. Begitu ya Pak? Ini sederhananya begini Pak. Dulu waktu belum ada peraturan penggajian itu, dulu pernah ada yang bertanya kepada saya itu, seorang bruder kepala sekolah, Romo, ini bagaimana kalau diterapkan gaji 13? Saya itu akan memberi gaji 13 waktu itu, semua akan mendapat 3 juta. Semuanya ada 20 guru dan juga termasuk guru dan karyawan. Nah, yang kepala sekolah protes. Kok kami disamakan dengan tukang kebun, yang tukang kebunnya juga 3 juta. Gimana caranya? Nah, gunakan prinsip ini aja. Saya akan menggunakan semua mempunyai hak yang sama. Saya akan mengatakan yang dibagi jangan 3 juta. Semua sama diberi 2,5 juta. Sehingga masih sisa 10 juta. Yang 10 juta saya menggunakan prinsip kedua A dan B. Yang 10 juta itu saya bagi menguntungkan semua, terutama demi keuntungan yang paling tidak beruntung. Yang biasanya kesulitan dapat uang sedikit, tukang kebun dan TU. Nah, dari 10 juta itu saya ambilkan, misalnya masing-masing mendapat 1,5, berarti 3 juta untuk yang paling tidak beruntung. Masih sisa 7 juta, yang 7 juta itu untuk siapa? Yang berjasa. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan wali kelas 3. Jadi 7 juta itu yang 7 juta dibagi dibagi 4. Itu loh kalau secara kuantitatifnya, tetapi secara kualitatif mau mengatakan tidak apa-apa ketidaksamaan sosial ekonomi. Asalkan menguntungkan yang bagi tidak beruntung, ya ini untuk keadilan sosial. Lalu meritokrasinya 2B. Nggak apa-apa dia mendapatkan lebih karena dia berjasa bagi masyarakat. Dan ada kaitannya dengan jabatan terbuka bagi semua. Begitu Pak, itu penjelasan saya dari pertanyaan Bapak. Baik. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Kita langsung ke Jerman, ke Pak Welman Boba. Silakan, Dr. Boba. Singkat saja. Terima kasih Romo. Ya. Saya hanya mau, saya tidak tahu apakah pertanyaan saya ini tepat ditanyakan di sini atau nanti setelah selesai. Tapi karena ada hubungan dengan triangle tadi, etika triangle-nya, segitiganya etika itu. Yang tiga dimensi etika tadi ya Pak? Ya, dan tematisasi. Sebab lalu struktur dasar yang memperhitungkan struktur dasar masyarakat Indonesia, ini di Indonesia sangat kompleks ya, kita tahu semua. Ada 3 sebenarnya yang ada di dalam masyarakat kita. Itu pertama tentang agama, lalu etnik,
etnik. Kemudian usaha pemerintah untuk membangun NKRI, itu Kesatuan Nasional. Ya. Jadi ada 3 sebenarnya itu berbeda-beda di setiap daerah kita yang berpancasila ini. Kita baru mengenal misalnya masalah pemandian jenazah itu aja, baru yang sekarang ini lagi sudah menjadi masalah penting. Jadi memang sangat universal ya nilai etika itu. Cuma memang waktu masuk ke dalam struktur masyarakat, ke dasar struktur masyarakat itu mengalami masalah yang cukup besar karena setiap daerah sudah ada perdanya masing-masing. Misalnya itu saja. Jadi maksud saya terima kasih untuk bahasan ini yang cukup baik. Cuman memang masalah ke kita masih besar. Ya, baik. Silakan Romo. Saya kira Pak mengenai salah satu hal yang menarik mengenai perda-perda ini kan sekarang Kementerian Dalam Negeri baru mulai membereskan bagaimana supaya sesuai dengan Pancasila dan tentang Undang-Undang Dasar 45. Kan selama ini menjauh dari itu dan dibiarkan saja. Sekarang ini kan mulai diatur Pak. Yang perda-perda itu terutama yang bertentangan dengan kebinekaan dan sebagainya. Tidak mudah karena mendapatkan perlawanan resistensi itu jelas. Tetapi saya kira menarik upaya pemerintah untuk melakukan ini pelan-pelan dilakukan. Itu kalau menurut saya. Baik. Terima Terakhir Romo penanya dari Ibu Novita Sembiring. Silakan Ibu Sembiring. Silakan. Ibu Novita Sembiring yang sudah raise hand. Mari Ibu. Boleh langsung mengajukan pertanyaan. Apakah masih bersama dengan kami, Bu Novita Sembiring? Oh baik, mungkin kita simpan untuk sesi berikutnya, Mo. Boleh dilanjut lagi, Mo. Silakan. Oke. Ini korupsi kartel elite sudah kelihatan ya? Iya, kelihatan, Mo. Ya, ini yang bagi saya masalah korupsi yang paling berat dan susah diberantas. Ya, sebentar. Jadi korupsi partai elite itu terdiri dari lembaga legislatif, penegak hukum, dan birokrasi. Ya. Bagaimana caranya menggalang dukungan politik dari masyarakat untuk memenangkan kerjasama. Caranya mempengaruhi kebijakan publik, menghalangi kooptasi pesaing-pesaing potensial, menghimpun pengaruh untuk menguasai dan menjauhkan keuntungan ekonomi, kebijakan publik, dan tekanan sosial. Maka sistem politik yang memungkinkan ada harusnya ada partai oposisi itu menjadi lebih menarik. Ya. Biasanya ini yang korupsi yang paling sulit karena kerjasama dari pengusaha, penegak hukum, dan birokrasi ini yang paling sulit. Kaitannya dengan apa modus operandi partai elite ini? Ini kaitannya karena adalah menyeret yang di sini adalah konflik kepentingan yang mendorong pengalian dana publik. Modus operandinya bisa pengadaan barang jasa, penjualan saham, bailout, proyek fiktif, manipulasi pajak, parkir uang di bank dengan menunda pembayaran untuk memperoleh bunga. Ya, konflik kepentingannya dana ilegal, parpol, calo anggaran, mencari posisi pasca jabatan, kunjungan kerja, ya, turisme ke studi banding dan sebagainya ini. Masalah utama itu apa? Di sini masalahnya bukan hanya kualitas moral orangnya itu loh, tetapi juga sistem bisa melindas integritas. Jadi orang baik, katakanlah orang baik itu kadang-kadang bisa kalah oleh sistem yang busuk itu loh. Itu yang saya katakan sering-sering manusia seri. Orang baik, orang jujur, yang hanya sendiri, tidak punya jaringan, dia kalah hanya menjadi manusia seri. Apa itu manusia seri? Manusia seri itu digunakan istilah itu dipakai oleh Jean-Paul Sartre. Manusia seri itu apa? Misalnya begini loh.
Kalau Anda nonton televisi, Anda tidak setuju dengan program televisi, apa yang bisa Anda lakukan? Kalau Anda nonton televisi, nggak setuju programnya. Yang bisa Anda lakukan hanya mengganti channel atau mematikan. Tetapi program jalan terus. Artinya kita manusia seri. Untuk keluar dari manusia seri, yang bisa dilakukan hanya apa? Yaitu jadi well organizement. Artinya apa? Saya nonton televisi nggak setuju, saya keluar, tanya tetangga. Kamu tadi lihat televisi? Ya. Seneng nggak? Enggak. Kamu apa nanti? Oke, kamu kumpul dengan saya. Kamu cari orang lain, tanya ke tetangga lain. Saya tanya ke tetangga sini, kamu ke sana. Akhirnya terkumpul 50 orang, nyewa Metro Mini, datang ke studio bawa batu, baru mengubah. Ini yang saya maksud well organized. Tapi contoh saya karikatural, bukan kekerasan yang saya maksud, tetapi yang saya maksud bagaimana sebagai jangan pernah berani melawan sesuatu korupsi atau apa itu atau konflik kepentingan hanya sendiri. Harus menjamin ada jaringan dan ada protektor. Kalau tidak, terpental kita di hadapan masalah seperti itu. Ya. Itulah yang kita lihat karena apa di dalam korupsi kartel elite itu karena apa? Karena ada ketidakpastian ya. Lembaga kita tidak begitu tahu apakah lembaga itu netral atau tidak, ketidakpastian, lalu juga masih ada korupsi dan sebagainya sehingga yang bisa menjamin untuk supaya ada kepastian hanya apa? Uang. Itulah yang membuat korupsi kartel elite menjadi itu. Jadi kaitannya ini juga nanti dalam pendanaan partai politik masalahnya juga. Ya. Jadi dalam korupsi ini apa yang dilihat? Korupsi membelokkan perkembangan ekonomi dan politik, gratifikasi yang dibayar ke birokrat tidak memecahkan kemacetan administratif, tetapi menular ke pejabat lain. Karena praktek korupsi memberitahu ke pejabat lain dengan memperlambat prosedur administrasi akan mendapat uang. Jadi korupsi menyebabkan nilai demokrasi menjadi tidak relevan. Seharusnya untuk banyak orang direbut oleh koruptor ya dana-dana itu. Jadi korupsi menjadi insentif jangka pendek tapi membebani ongkos jangka panjang ya. Bukan untuk kesejahteraan bersama, tapi demi mempertahankan kekuasaan atau merebut kekuasaan. Itu yang ada. Dari jaringan korupsi itu sistem model pembagian kerja, koordinasinya efektif. Dan rasa salah itu sudah tidak ada itu loh. Yang terjadi apa? Seakan-akan itu hanya salah memasukkan dalam kolom aja itu loh. Ya, salah strategi. Jadi strategi memutus rantai jaringan ini sulit, mudah terbongkar. Dan masalahnya pejabat baru mudah menyesuaikan diri kebiasaan korupsi, kadang-kadang itu loh. Bila melawan atau jujur, lingkungan memberi sanksi. Kepatuhan mudah diperoleh karena menyesuaikan diri, menjanjikan. Ya. Jadi ini menyebabkan lemahnya institusi pasar dan politik, ya, mengaburkan batas antara politik, ekonomi, ya. Akses ke pengambil keputusan dijadikan komoditi. Dan korupsi semakin memperlemah partisipasi politik karena memberikan imbalan pada tiadanya efisiensi. Ya, akan dipakai. Jadi kontrak itu pembayar di luar perlindungan hukum. Kontrak semacam itu meninggalkan jejak bukti yang memberatkan dan akan dipakai untuk semakin menekan dan memeras mitra. Jadi menjadi semakin parah itu. Nah, inilah yang kalau kita lihat bagaimana de facto kita melihat bagaimana partai politik itu berusaha untuk berebut sumber daya. Politisi menggunakan pengaruhnya untuk menanamkan jaringan. Ya. Maka kalau Anda melihat ingin masuk ke koalisi dan sebagainya itu biasanya akan minta kami diberi jatah menteri apa gitu. Nah ini yang nanti akan kaitannya dengan pendanaan partai politik dan sebagainya itu menjadi ya itu menjadi rahasia umum kalau seperti itu. Kita kalau ditanya mana buktinya? Ya itu yang paling susah kita memberi bukti, tapi orang bisa melihat semuanya, bisa merasakan. Ya. Jadi ini kalau modus operandi korupsi untuk pendanaan partai politik belum dibongkar, pemberantasan korupsi berat. Ya. Dalam investigasi dugaan korupsi jenis ini, biasanya untuk menghindar ditunjuklah kambing hitam, memilih kambing hitam, hanya oknum.
Bahkan kalau masih bisa dilindungi, oknum pun dilindungi. Itu loh masalahnya. Maka saya waktu diminta bicara di depan DPR, MKD DPR, saya mengusulkan ini dalam buku saya di Etika Publik. Ya, ini yang saya usulkan kepada mereka, 6 saran ke MKD, jadi harus menjadi core values terkait dengan ketiga fungsi tugas DPR. Tidak perlu campur mengurusi code of conduct, tetapi serahkan DPP partai dan ketua fraksi. Lalu usul saya, undang-undang partai politik diubah. Pemerintah perlu menambah dana politik ke partai politik untuk menghindari korupsi kartel elite. Model di Jerman, nih Bapak yang dari Jerman tahu bagaimana partai-partai di Jerman itu mendapat bantuan pemerintah, tetapi setiap tahun ada laporan pertanggungjawaban keuangan diaudit oleh auditor mandiri dari luar. Dan bila ada pelanggaran korupsi dan konflik kepentingan, partai politik yang anggotanya terlibat wajib membayar denda 3 kali dari kerugian negara. Dan tanggung renteng, kalau partai politiknya ini yang kena, yang lain yang dekat juga kena, gitu, model itu. Ini menarik ini, kalau kita belajar dari aturan yang ada di partai politik di Jerman, saya kira ini penting untuk Indonesia juga, supaya menghindari kerjasama pendonor partai yang kadang-kadang menuntut syarat-syarat yang kemudian nanti dalam pengambilan keputusan menjadi sangat bias. Yang keempat, dulu saya mengusulkan supaya MKD perlu memberi pengarahan tertulis pendampingan etika terhadap fungsi DPR dan bisa memanggil pelanggaran dan juga memberi sanksi. Dan pencegahan korupsi konflik kepentingan dirumuskan konkret, ya. Jangan mencari pembenaran lewat lubang-lubang aturan gitu. Dan mempunyai kerja politik. Itu yang waktu itu saya usulkan. Nah, ini akses informasi dan efektivitas sanksi itu juga harus dibangun sehingga ada warga negara yang kompeten. Ini dulu yang kaitannya dengan korupsi kartel elite. Apakah ada pertanyaan? Tadi sudah ada yang angkat tangan. Ya, silakan sahabat yang ingin langsung menanyakan kepada Romo Moko terkait bahasan ini. Silakan. Kepada Ibu Novita Sembiring, apakah sudah bersama dengan kita? Jika belum, mungkin saya langsung ke Pak Wadio Pasaribu. Silakan, Pak Pasaribu. Kepada Pak Wadio Pasaribu, boleh langsung mengajukan pertanyaannya. Bisa di-unmute dulu, Pak. Ya. Selamat malam, Romo Moko. Ya. Saya tertarik dengan usulan yang Romo sampaikan kepada MKD itu. Dari hal itu muncul 2 pertanyaan, Romo. Yang pertama, kalau boleh saya... Ya. Halo, Mo? Ya, Mas. Silakan, Mas. Ya. Saya mohon dikoreksi, tetapi sepintas saya teringat Rick Horr pernah juga menulis dalam Universal and Civilization, ada 3 lapisan di dalam masyarakat, dan lapisan yang paling inti atau nukleus itu adalah dia sebut heart atau hati. Lapisan di luar itu adalah sistem-sistem nilai dan kemudian teknologi. Nah, kalau menjadikan itu salah satu dasar, menurut Romo, apakah nukleus dalam bernegara di sistem kita ini itu bisa dikatakan di parlemen ataukah tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan semangat yang Romo sampaikan di awal tadi. Saya bertanya, permasalahannya keberagaman kita yang memang tak mungkin dihindarkan, dan Pancasila diyakini sebagai sesuatu yang sanggup menampung keberagaman itu, sekaligus sanggup membawa nilai-nilai yang beragam itu mencapai Indonesia yang modern.
Nah, di sini terjadi suatu hal yang menarik yaitu sekularisme jelas ditolak dalam menjalankan etika modern yang baru. Karena mempertimbangkan keberadaan doktrin-doktrin komprehensif itu. Nah, menjadi perenungan saya, apakah gagasan Rawls ini masuk akal apa improbable atau mungkin belum menemukan kuncinya? Yang mana, Pak? Gagasan Rawls yang mana? Bahwa dalam politika liberalisme yang mengatakan bahwa masyarakat yang beragam itu bisa hidup bersama dengan catatan doktrin-doktrin komprehensif atau doktrin-doktrin metafisis tidak berperan di dalam public area. Sementara di dalam Pancasila, doktrin-doktrin komprehensif atau nilai-nilai akar dan tradisi itu sesuatu yang diterima. Justru itu yang dijadikan dasar berdirinya Pancasila, dan Pancasila sendiri diyakini sesuatu yang mampu membawa doktrin-doktrin yang beragam itu, maksud saya nilai-nilai yang beragam itu membawa Indonesia yang modern. Nah, di sini saya melihat apakah Pancasila ini improbable gitu ya, maksudnya sesuatu yang nggak masuk akal atau melampaui rasio, karena dia masih mempertimbangkan nilai-nilai yang tradisional gitu. Ya. Sementara di dalam banyak kenyataan, kalau membangun sebuah etika yang modern, kadang-kadang kita harus memangkas dan rela menstop semua hal yang, ya istilah Rawls mungkin saya pinjam, mohon koreksi, doktrin-doktrin komprehensif itu. Baik. Terima kasih, Romo. Silakan, Romo. Baik. Saya akan melihat yang pertama dulu, yang 3 lapis itu ya. Saya mungkin disamakan dengan 3 tingkatan budaya itu, Pak Pasaribu. Mungkin yang dimaksud itu. 3 tingkatan budaya, yaitu yang pertama artefaks itu struktur yang proses-proses organisasi yang terlihat, yang kedua nilai strategi dan filsafat, dan yang ketiga asumsinya. Nah, hardnya itu yang di sini, Pak, yang paling sulit itu di sini. Kita kalau sering berbicara budaya, kita itu hanya di level artefaks ini, Pak, yang kelihatan ini. Nah, padahal Pancasila itu diharapkan itu sampai masuk bukan lagi nilai-nilai, tapi sampai asumsi mendasari bersama. Yang tadi dikatakan oleh Pak Pasaribu, jangan-jangan yang dikatakan Rawls itu benar. Supaya ada kesepakatan, tidak, kita harus mengabaikan atau meninggalkan di belakang, menomorduakan gagasan-gagasan metafisik. Ya toh? Padahal kita bisa tahu mengapa gagasan metafisik tidak bisa dimasukkan di asumsi yang mendasari, asal ekspresinya itu bisa diterima bersama, Pak. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang Kristiani selalu mengatakan yang penting kita ajaran cinta kasih, itu intinya benar, tapi ungkapannya mungkin kalau diterima oleh beragama lain malah tidak diterima. Bagaimana yang bahasa yang partikular ini bisa dibahasakan menjadi universal meskipun asumsi dasar dan nilainya sama. Bagaimana sampai di artefaks ini bisa diterima sama, gitu loh, Pak Pasaribu. Itu harusnya begitu. Jadi nilai Pancasila itu kalau bisa itu adalah di artefaksnya bisa diterima semua. Sedangkan di bagian asumsi yang mendasari dan nilai itu, mungkin masing-masing memiliki acuan yang berbeda, dasar yang berbeda. Sehingga di artefaks ini, dalam membuat organisasi, membuat lembaga, membuat kebijakan, itu bisa diterima. Meskipun di sini sebetulnya berbeda. Itu loh, Pak, kalau bisa ingin
kita perlihatkan. Lalu bagaimana mempertemukan ini supaya artefak, supaya asumsi yang mendasari dan nilai-nilai yang dipercayai itu bagaimana supaya diterima di level artefaksnya gitu loh. Kan artefaks itu yang paling kelihatan, yang paling konkret, yang paling kita lakukan. Bagaimana itu? Saya minta maaf, saya mengacu itu pada Habermas. Ya, saya akan memperlihatkan pada Habermas bagaimana proses itu terjadi. Ya, saya mohon maaf, saya carikan dulu, saya siapkan di sini. Oke. Tadi saya keluarkan dulu ya ini ya. Oh sudah keluar. Maaf, ini baru saya carikan. It's okay, Romo. Juga bagi para sahabat Circles, jangan lupa kita mengisi daftar hadir atau presensi kelas Rabu malam hari ini. Terutama bagi kawan-kawan yang menginginkan sertifikat kehadiran segera dikirim ya sesudah kelas ini. Sudah kelihatan belum? Belum, Romo. Baru desktop ya. Belum. Oke. Kok bisa ya? Sekarang? Ya, ini sudah, Mo. Etika diskursus. Ya, bagaimana supaya etika ini menghasilkan norma-norma, melegitimasi keputusan, menentukan yang baik, itu hasil diskusi. Bukan lagi yang Anda katakan tadi, jangan sampai metafisik, tapi hasil itu. Nah, syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya, ya kita lihat syarat-syaratnya supaya bisa ke sana. Ini syarat-syaratnya. Semua norma harus boleh diperdebatkan, dipertanyakan, dan dikritik. Yang penting argumentasinya rasional. Syaratnya, ruang publik harus dihormati. Artinya apa? Ruang kesetaraan dan kebebasan. Partisipasi sebanyak mungkin peserta yang mempunyai kepentingan langsung. Kemudian prinsip konsensus, persetujuan lewat argumentasi, dan harus ada prinsip revisi. Yaitu semua persetujuan dapat dipertanyakan bila ada argumentasi baru. Nah, ini yang bisa mempertemukan kita. Ya, saya tidak tahu mengapa bergema ya. Di sini baik, Mo. Jadi, oke. Jadi saya akan mengatakan ini menjadi payung. Artinya apa? Artinya kalau Anda bahkan titik tolak Anda berpikir dari yang tadi, yang level asumsi dasar, terserah, nggak apa-apa. Yang penting ketika dirumuskan, kita bisa menerima. Itu ya Pak ya, Pak Pasaribu, kalau melihat bagaimana syarat-syaratnya. Nanti saya bisa menjelaskan lebih detail kalau Anda mau ya, bagaimana proses-proses Habermas itu. Anda lihat yang paling kanan, yang kuning itu proses-prosesnya bagaimana
Habermas itu mencoba membawa supaya ada namanya etika komunikatif yang memungkinkan dari berbagai kepercayaan, berbagai keyakinan itu untuk bisa masuk di dalamnya. Syarat-syaratnya apa saja? Lebih detail lagi di situ, Pak. Begitu ya, Pak? Baik. Penanya terakhir, Romo, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, ada Dr. Goris Lewuleba. Silakan, Pak Goris. Terima kasih, Mas Dimas. Romo yang terkasih. Silakan. Penjelasan yang sangat menarik terkait dengan korupsi kartel elit. Ada dua hal penting yang Romo sampaikan, bahwa korupsi kartel elit dipengaruhi oleh kualitas moral dan sistem. Ya. Nah, kedua hal itu dalam praktek kenyataan korupsi di Indonesia, apakah kualitas moral mempengaruhi sistem atau sistem yang mempengaruhi kualitas moral? Jika keduanya saling mempengaruhi, mana yang paling dominan? Yang ketiga, di antara kedua hal itu, adakah satu faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas moral dan sistem sehingga dapat meminimalisir korupsi di Indonesia? Karena sepanjang yang kita alami sudah ada KPK, sudah ada berbagai macam tindakan hukum yang konkret, tapi para elit bahkan menteri sekalipun itu korupsi terus-menerus. Mohon pencerahan, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, pertanyaannya itu mirip dengan orang bertanya, mana telur dulu atau ayam dulu? Betul. Tapi saya akan mencoba merasionalkannya begini. Kalau kita mengambil contoh, sistem yang baik, misalnya yang konkret, e-budgeting yang dilakukan waktu diintrodusir waktu zamannya Ahok menjadi gubernur. Itu jalan karena sistemnya e-budgeting bisa digunakan untuk melacak kemungkinan-kemungkinan korupsi. Karena sekaligus apa? Kualitas moral pelakunya. Jadi dua-duanya ketemu. Nah, itu yang ideal seperti itu, harusnya ada dua-duanya ketemu. Nah, bagi saya yang melihat masalah seperti ini, adanya, maksud saya, sistem itu harus baik, tetapi harus ada pemimpin yang menjamin sistem ini berjalan. Kalau hanya salah satu akan pincang, karena bisa diakali, ya. E-budgeting sekarang sudah tidak pernah transparan lagi, orang nggak bisa masuk lagi dengan mudah, ya. Maka menurut saya itu. Terus bagaimana supaya menjaga ada apa yang disebut sebagai orang yang berkualitas? Salah satunya mekanisme whistleblowing itu harus dilindungi, whistleblower harus dilindungi. Itu menjadi sangat penting sistem seperti itu. Dan transparansi itu juga. Anda bisa melihat ya sekarang kita curiga ada korupsi, ada apa, karena apa? Sudah tidak ada transparansi. E-budgeting juga sulit untuk dilihat lagi. Jadi hal-hal seperti ini, jadi kalau saya akan mengatakan sistem yang baik hanya bisa berjalan bila ada pemimpin yang juga baik. Tetapi seandainya sistemnya baik, pemimpinnya kualitasnya, moralnya rendah, minimal ada transparansi itu sudah membantu karena bisa dikontrol. Minimal itu. Tetapi kalau sudah sistemnya nggak jalan, ya orangnya berkualitasnya rendah, sistemnya tidak transparan, ya semakin sulit. Kalau menurut saya mulainya adalah dengan sistem dan orang yang menjalankannya. Seandainya tidak, minimal sistem itu bisa transparan, bisa digunakan, boleh dilacak oleh siapapun. Kalau itu minimal sudah bisa untuk mengendalikan moralitas si pelakunya ini. Ya. E-budgeting, lalu apa itu tender yang terbuka dan sebagainya itu. Nah, syukur-syukur lalu nanti ada fakta integritas yang bisa dikontrol. Itu nanti peran dari apa yang saya sebut sebagai warga negara kompeten. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Baik. Terima kasih Romo. Pak Goris. Silakan Romo dilanjut untuk sesi berikutnya. Oke.
Sekali lagi saya ingatkan bagi sahabat Circles untuk mengisi presensi yang sudah disediakan oleh pengurus di dalam room chat agar memudahkan bagi pengurus untuk mengirimkan sertifikat kehadiran kepada sahabat sekalian. Terima kasih. Nah, ini yang salah satu supaya bisa ada kontrol itu akses informasi dan efektivitas sanksi. Ya, bagaimana warga negara yang belum terbiasa dengan informasi dari wakil rakyat itu mendapatkan informasi. Tugas wakil rakyat untuk menyampaikan informasi itu. Ya. Maka saya juga sekaligus menjawab Pak Pasaribu tadi, minta maaf karena banyak regulasi itu goalnya lewat DPR, meskipun inisiatif dari pemerintah, maka saya menjadi sangat yakin bahwa apakah undang-undang itu, apakah institusi yang menjadi lebih adil, aturan hukum itu bisa lebih adil, itu banyak tergantung juga dari parlemen itu. Masalahnya kan itu karena meskipun inisiatif dari pemerintah, tapi kan yang balik itu kan juga dari DPR, dari parlemen. Lalu memutuskan ya atau tidak itu kan dari parlemen. Itu menjadi kunci. Saya tertarik dengan salah seorang anggota DPR yang mengatakan kepada saya, Romo, kalau Anda mempunyai opini-opini dan Anda dipakai dalam opini itu dalam perdebatan Anda diperhitungkan, apa gunanya kalau opini itu tidak berubah menjadi hukum? Apa gunanya Anda berpengaruh, opini Anda selalu diskusi-diskusi publik, tetapi kalau Anda tidak bisa membantu merumuskannya dan itu bisa goal menjadi regulasi di negara ini. Menarik itu. Jadi janganlah Anda terlalu para intelektual itu merasa bahwa Anda berpengaruh di ruang publik, tapi de facto regulasi Anda tidak berperan di dalam pembuatan regulasi. Yang penting justru regulasi itu. Nah, ini saya kira menjadi sangat menarik bagi semua orang yang berkecimpung di dunia aktif politik maupun di aktivis di LSM dan sebagainya, sejauh mana kita mengambil inisiatif untuk menggolkan suatu undang-undang untuk membantu supaya kehidupan ini lebih baik atau mengoreksi undang-undang dan sebagainya itu. Janganlah puas bahwa kita secara publik sudah dipakai gitu loh. Nah, ini yang de facto di dalam politik kita antara yang ideal dan pragmatisme. De facto pimpinan partai lebih berpengaruh terhadap wakil rakyat daripada rakyat yang diwakili. Terkait dalam agenda partai di parlemen, legislasi, kontrol terhadap pemerintah, penganggaran dan sebagainya itu, anggaran sebagainya itu akhirnya pimpinan partai itu yang berpengaruh. Lalu yang kedua yang ikut berpengaruh adalah lingkaran pendukung, penyandang dana kampanye, dan organisasi pemenangan. Dan kecenderungannya, maaf ya, wakil rakyat itu kalau sudah terpilih, yang dipikirkan adalah kepentingan diri dan agenda kelompoknya. Maka yang perlu bahwa identitas konstituen itu jelas. Jangan hanya wakil rakyat, yang mana, rakyat yang mana, kelompok yang mana. Harus ada entitas organisasi yang mempunyai daya dorong atau daya tekan. Lalu yang kelima yang berpengaruh adalah kelompok kepentingan, pengusaha, ya, Pemda itu departemen yang diuntungkan untuk kebijakan pemerintah atau dalam rangka alokasi dana. Ini kalau kita mau melihat real politik itu yang berpengaruh seperti ini. Jangan hanya melihat struktur dalam de jure-nya seperti apa. Tidak, yang de facto berpengaruh ini kurang lebih hierarkinya. Lalu bagaimana akuntabilitas DPR mengandaikan rakyat berhak untuk meminta informasi, menolak. Kalau bisa kelompok-kelompok itu bisa menolak atau mengoreksi keputusan. Ya, kalau perlu mencabut mandat atau mengusulkan kepada pimpinan partai kalau direcall kalau wakilnya yang tidak ada. Atau menjatuhkan sanksi, membayar ganti rugi, protes, demo, boikot aktivitasnya, publikasi catatan negatif kinerjanya dan sebagainya itu saya kira menjadi sesuatu kekuatan yang menekan.
Nah, ini beberapa mengapa sering lemah ya pertanggungan jawab. Saya tidak akan secara detail saja. Ya ini saya hanya mengatakan apa yang disebut yang peluang-peluang korupsi yang menggoda ya, yang menggoda. Itu ini loh ya. Sering-sering apa itu namanya? Anda bisa melihatnya sering diskutif lebih menguasai bidangnya sehingga ada kecenderungan pemeriksaan lebih formalitas. Itu bisa terjadi untuk kontrol pemerintah. Lalu lemahnya pertanggungan jawab, rentan godaan untuk memberi gratifikasi, ya. Lalu yang semua menjadi rahasia umum, alat kelengkapan DPR itu yang pada diincar itu misalnya badan legislatif, badan anggaran, itu daerah-daerah yang sangat rentan terhadap korupsi, ya. Lalu kalau memberikan apa itu fit dan proper test, ya, gubernur BI, deputi gubernur, Kapolri, Jaksa Agung, semua ini sangat rentan dalam hal seperti itu. Ya, maka perlu pengawasan itu. De facto seperti itu yang perlu kita lihat di dalam kaitannya dengan korupsi itu tadi. Jadi ini pertanyaan tentang bagaimana warga negara yang kompeten. Ini yang kita maksudkan untuk memberdayakan warga negara supaya warga negara menjadi warga negara kompeten. Istilah ini saya pinjam dari Messi. Apa yang dimaksud warga negara kompeten? Mampu bertindak demi kelompok yang diwakili. Ya, syarat kedua menunjukkan mekanisme. Jadi bisa menuntut tanggung jawab, ya, meminta hak informasi dan memberi sanksi. Warga negara kompeten itu adalah warga negara yang memahami kebutuhan keprihatinan sesama warga negara dan bisa memperjuangkan hak-haknya. Ya, memilih sikap politik. Ya, perlu syarat-syaratnya ada di sini. Syarat-syaratnya warga negara kompeten itu. Nah, lalu ini kepekaan sosial, kepedulian sosial itu bagaimana dibentuk itu seperti ini. Sebelum masuk yang gini, apakah ada pertanyaan? Sampai yang ini tadi, yang sebelumnya ini. Ya, silakan sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan boleh raise hand dan mengajukan pertanyaan secara langsung. Jika ada. Tidak setuju tidak apa-apa loh ya kalau Anda punya pendapat lain. Mungkin Bung Jeffrey Siaan ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Bung Jeffrey. Bisa di-unmute Bung Jeffrey? Tampaknya belum siap dengan kita, Bung Jeffrey. Ya. Masih belum ada pertanyaan, Mo? Oke, saya lanjutkan. Silakan. Bagaimana membentuk jiwa relawan? Sebagai saya akan membentuk habitus untuk meningkatkan kualitas moral para politisi itu loh. Bagaimana kita mempersiapkan politisi kita. Kalau bisa, sejak sekolah itu sudah dibiasakan kerja relawan, ya, untuk syarat untuk masuk meniti jenjang pendidikan berikutnya. Saya itu tertarik waktu selama 1 tahun membuat penelitian sebagai International Fellowship di Georgetown itu, yang menarik bagi saya apa? Waktu saya seminggu tinggal di rumah teman, orang sana, anaknya saya tanya, nanti liburan mau kemana? Liburan musim panas. Langsung dijawab, saya liburan musim panas, saya sebetulnya pengen di negara dunia ketiga, entah di Amerika Latin atau di Asia, supaya nanti saya bisa masuk universitas, outstanding university. Tetapi sebelum pergi, saya ingin bekerja di rumah lansia, orang jompo, ingin bekerja di sana 2 minggu untuk melayani mereka. Setelah itu nanti saya sebelum berangkat ke liburan, saya akan 1 minggu itu bekerja di taman publik untuk kepentingan publik. Lalu saya tanya, kok hebat kamu untuk apa? Loh ini kan di sini syarat, kalau saya ingin masuk di universitas terkenal yang baik, apakah saya pernah bekerja untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan publik, untuk kepentingan mereka yang lemah. Nah ini luar biasa untuk saya.
Mengapa kita tidak bisa seperti itu? Jadi banyaknya jam kerja relawan untuk mereka yang tersingkirkan, mereka yang miskin, mereka yang membutuhkan, itu dihitung sebagai kredit untuk bisa masuk universitas. Lalu kerja relawan itu bisa dibuat dikategorikan macam-macam, kepentingan umum, bangunan publik, taman publik, lapangan, sekolah, hutan. Kerja relawan demi pluralitas, aktivitas lintas agama, membantu pembangunan rumah ibadat dari agama lain, ikut terlibat dalam kegiatan dialog, membantu kegiatan agama lain, apa peduli pada orang miskin, orang rumah jompo, bencana alam, dan sebagainya. Itu menjadi kredit di dalam kelanjutan karir di dalam pendidikan. Itu saya kira ini nanti juga diam-diam membentuk habitus supaya ada kerja semacam ini. Karena apa? Ini nanti ada saya kaitkan dengan apa yang disebut kerja pro bono. Pro bono itu adalah pekerja pro bono publico, demi kebaikan umum. Ini untuk mereka yang sudah masuk ke profesi, akuntan, ahli hukum, dokter, insinyur sipil, arsitektur, akan ditanya, setiap bulan berapa jam Anda bekerja pro bono? Yaitu kerja sukarela kaum profesional yang tidak dibayar untuk pelayanan masyarakat, baik yang miskin atau masyarakat banyak. Berapa jam per bulan Anda bekerja pro bono? Kriteria pro bono ini berfungsi mengingatkan bahwa jabatan publik dan profesi itu mengandung nilai etis dan kewajiban moral. Jadi bukannya indoktrinasi, bukan pelatihan, bukan webinar, bukan kursus-kursus, tetapi learning by doing. Kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat itu didasarkan pelatihan, pembiasaan. Aristoteles mengatakan keutamaan dan kebaikan itu diperoleh bukan karena tahu, tapi diperoleh karena biasa melakukan yang baik. Saya kira itu menjadi penting. Supaya apa? Kita itu sering mengira kalau tahu dan bisa mengatakan seakan-akan sama sudah melakukan itu loh. Nah, inilah yang bagi saya melatih supaya orang peka terhadap kebutuhan bersama, peka terhadap kesejahteraan umum, sehingga ini mengurangi, itu meningkatkan kualitas moral dan mengurangi hasrat untuk korupsi itu loh. Itu dilatih sejak sekolah gitu loh. Kalau menurut saya itu. Begitu Mas, ada pertanyaan? Baik, sahabat Circles, boleh langsung silakan mengajukan pertanyaannya terkait topik yang atau bahasan yang baru saja disampaikan oleh Romo Haryatmoko. Silakan pada sahabat Circles sekalian. Anda tidak setuju juga nggak apa-apa loh. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau memberikan pandangan lain. Silakan kepada sahabat Circles. Silakan tuh Pak Utasoid, Pak Kenorton. Ya, Pak Utasoid, silakan Pak. Di-unmute Pak. Nanti setelah ke Pak Utasoid kita ke Dr. Arifin ya. Ke Dr. Franz Arifin. Silakan Pak Utasoid, bisa di-unmute dulu. Jika belum bisa, saya akan coba langsung ke Dr. Franciscus Arifin yang ada di Surabaya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Halo. Kesempatannya. Sorry, suara saya kedengaran ya? Ya, terdengar Pak Arifin. Ya, Romo, saya mau tanya. Ini kan ada beberapa solusi lah mungkin yang tadi Romo sampaikan untuk mencegah atau katakanlah menghindari terjadinya korupsi secara lebih dini, yaitu volunteerism ya dan pekerjaan pro bono ini. Nah, kira-kira seberapa efektif sih ini? Karena kalau saya melihat bahwa ini sudah terjadi atau dilakukan juga di negara-negara maju, di Amerika banyak, di Inggris, di Amerika terutama ya, itu pekerjaan pro bono, itu pun kita tidak melihat bahwa sistem politiknya menjadi lebih baik atau terhindar dari korupsi, karena kenyataannya tetap aja ada kalau kita lihat ada black money ya, jadi uang-uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang masuk ke dalam
rekening dari Partai Demokrat atau Partai Republik yang sekarang lagi rame di sana. Jadi apakah ini solusi atau ya apa ya, suatu cabang lain lah kira-kira gitu untuk pencegahan korupsi di masa yang akan datang. Terima kasih, Romo. Pak, kalau Bapak perhatikan, korupsi yang di Amerika itu tidak separah yang di Indonesia. Karena apa? Kelihatan Pak, kalau terlalu kaya dari mana itu kelihatan. Dan juga biasanya bentuknya itu lebih arahnya itu model partai pengawasan itu lebih terasa. Sedangkan yang cara kerja seperti ini yang saya alami sendiri, yang saya tempat tinggali itu seorang pejabat Bank Dunia. Kalau Sabtu Minggu itu sebulan sekali dia bekerja di sekolah Islam, memperbaiki sekolah Islam, padahal sudah pejabat. Dan ternyata orang-orang itu kepekaan terhadap kepentingan publik lebih, Pak. Itu mungkin dicarikan, ada penelitian tentang kaitan antara kerja pro bono dengan tingkat korupsi. Itu menarik, Pak. Kalau coba dicari itu ada yang pernah menceritakan kepada saya, pengaruhnya besar. Karena lalu orang pernah mengalami dan merasakan apa yang dibutuhkan oleh orang itu lalu menjadi bahwa dia merasa bersalah akan sesuatu. Itu minimal meningkatkan. Jadi nanti pertanyaannya, orang mau mengundurkan diri jadi caleg atau juga menjadi bupati, ditanya berapa jam per bulan Anda telah berbuat pro bono itu. Saya kira itu menjadi menarik. Lalu relawan-relawan itu minimal itu mereka dibantu untuk peduli kepada yang lemah dan ada rasa bela, ada munculnya rasa. Saya kira itu. Dan saya tertarik juga bahwa bagaimana kesemenang-menangan itu menjadi hilang karena masalah diingatkan tentang kepentingan publik. Saya waktu itu pernah diajak oleh teman saya ini, diajak mengunjungi markas Marinir Angkatan Laut di Annapolis. Bawa mobil lalu dicegat oleh polisi militer. Anda mau kemana? Kami ingin mengunjungi tempat pangkalan Annapolis ini. Lalu ditanya oleh polisi, siapa Anda? Teman saya menjawabnya apa? Saya pembayar pajak. Langsung polisi militernya langsung kaget. Oh, silakan. Bagaimana kalau itu terkait dengan kepentingan publik? Bagaimana kalau itu terkait dengan masalah dana publik? Orang itu menjadi lalu peka bahwa ini bukan saya yang berkuasa gitu. Anda itu adalah orang yang ternyata ikut membayar kami gitu loh. Jadi kepekaan seperti itu loh Pak, yang bagi saya apa yang disebut pro bono, lalu community service itu menjadi sesuatu yang menumbuhkan bagi saya itu pemberdayaan warga negara kompeten. Ya. Kalau kita kan sipil masuk di daerah militer itu ketakutan setengah mati. Tapi dia dengan PD-nya mengatakan, siapa Anda mau masuk sini? Saya pembayar pajak. Itu kan warga negara kompeten itu salah satunya seperti itu gitu loh. Saya pengen ke depannya kita juga bisa bangga begitu kalau masuk apa mau kemana? Mau ke sana. Siapa Anda? Saya pembayar pajak. Gitu. Ya itu menarik itu bagi saya satu hal-hal seperti itu. Ya. Itu ya Pak Arifin. Ya, menarik sekali, Mu. Kita ke Pak Utasoid ya, singkat saja, silakan Pak Utasoid. Ya, terima kasih. Selamat malam, Romo Moko. Selamat malam, Pak Utasoid. Iya, ya Romo, saya juga senang melihat video-video Romo tentang filsafat dan macam-macam ya.
juga Bordu saya ikutin juga ya Romo. Tapi ini pertanyaan saya, apakah juga memang korupsi di Indonesia ini tergolong akut, dan kalau saya lihat pengalaman satu case misalnya Mensos selama ini dibangga-banggakan di kelompok gereja ya. Saya kebetulan HKBP, dia HKBP, tapi begitu ketangkap kasus korupsi, wah langsung ini gimana nih? Apakah misalnya seperti apa ini penghargaan komunitas gereja terhadap orang-orang tertentu mungkin yang lebih mengedepankan materi atau apa gitu? Mungkin sedikit itu aja Romo, pandangan Romo. Terima kasih. Bapak, saya itu sering kalau dalam etika publik yang digaris bawah itu modalitasnya, Pak. Ya, saya mau menjelaskan kepada Anda apa yang dimaksud modalitas. Jadi modalitas itu yang menjembatani antara murna dengan tindakan. Nah, kita sering mengira tahu sama dengan bisa melakukan. Nah, itu bahaya, Pak. Karena apa? Kita lalu menyangka kalau ya entah pastor, entah pendeta, entah ustaz. Kalau ngomongnya tentang kitab suci biasa, seakan-akan itu mencerminkan hidupnya. Tidak selalu, Pak. Belum tidak selalu. Karena bisa mengatakan tidak sama dengan bisa melakukan. Nah, bagi saya yang menjadi penting yang dikatakan keutamaan adalah datang dari kebiasaan melakukan yang baik. Atau istilahnya itu kalau Bourdieu menggunakan istilah habitus. Habitus itu kan hasil internalisasi dari lingkungan yang akan membentuk sesuatu yang tahan lama. Jadi itu yang perlu diperhatikan, Pak. Nanti. Nah, maka jangan terpesona dengan orang yang pintar ngomong dan khotbah. Gitu. Saya sendiri ya juga Anda harus waspada dengan orang seperti saya. Karena apa, Pak? Di dalam jadi saya memperlihatkan kepada Anda ini misalnya contoh yang sangat penting di dalam jadi gini, Pak, ini yang kadang-kadang perlu kita perhatikan. Saya taruh di mana ya? Oh, ini maaf. Saya taruh oke. Ini Pak, saya punya, semoga sudah ketemu. Ini harus keluar dulu ya. Oke.
Ini Pak, mengapa ada ketidakkonsistenan itu? Ini saya lihat 3 aspek bahasa. 3 aspek bahasa itu Anda lihat locutionary, illocutionary, dan perlocutionary. Locutionary itu semua pernyataan itu selalu memiliki makna atau maksud. Kita semua tahu ini. Yang kedua, illocutionary. Illocutionary itu apa? Pernyataan itu mempunyai implikasi bagi yang mengatakan. Jadi kalau saya ngomong sesuatu, implikasi bagi saya. Contohnya apa? Saya berjanji besok saya akan datang. Pernyataan saya benar kalau saya besok saya berjanji setia padamu. Itu baru benar kalau saya setia. Saya akan komitmen melakukannya. Itu pernyataan itu benar kalau memang melakukannya. Ini illocutionary. Atau kalau Anda pimpinan, Anda meminta kamu harus itu mengerjakan itu dan itu dikerjakan. Itu illocutionary kuat. Ini kaitannya dengan tanggung jawab, kesetiaan, komitmen. Ini yang disebut satunya kata dan perbuatan. Illocutionary itu ada itu. Sedang yang ketiga, perlocutionary. Efek dampak bagi yang mendengarkannya. Misalnya kalau saya cerita yang menyedihkan, Anda menangis, nah itu perlocutionary kuat. Kalau saya membujuk Anda mau membeli, nah itu perlocutionary kuat. Saya bercerita yang menyedihkan, Anda menangis, nah itu perlocutionary kuat. Saya menceritakan yang menggembirakan, Anda tertawa, nah itu perlocutionary kuat. Maaf, yang kuat di perlocutionary itu siapa? Yaitu sales, playboy, dan politisi. Karena dampaknya luar biasa. Biasanya yang kuat di perlocutionary itu sering lemah di illocutionary. Nah maaf ya, yang di perlocutionary ini orang-orang yang pintar ngomong itu kuat itu dampaknya. Tetapi lemah di illocutionary. Ya misalnya yang itu loh, kalau playboy atau kalau ditanya ceweknya, kenapa sih sudah 3 tahun pacaran kamu nggak pernah mengatakan aku cinta padamu? Nah dasar playboy jawabnya apa? Apakah kamu ingin aku seperti cowok-cowok lain? Wah, kelepak-kelepak ya, lah. Perlocutionary-nya kuat. Kalau lalu setelah 6 tahun pacaran, mana kita udah kerja serius enggak ini kita hubungan kita? Jawabnya apa? Apakah pernah aku mengatakan aku cinta padamu? Ah, lemah di illocutionary. Ya saya hanya mengatakan kalau orang pinter di omongan ya bisa memberi nasihat itu baru di perlocutionary. Tapi apakah kuat di illocutionary? Nah, yang penting yang illocutionary ini. Setia pada janji, komitmen, tanggung jawab itu yang di aspek bahasa di sini. Jadi kita terpesona oleh aspek bahasa yang perlocutionary aja gitu, bukan yang illocutionary. Gitu Pak, jawaban saya kalau untuk mengatakan. Jadi kita jangan terpesona dengan keindahan omongan gitu loh. Mudahnya gitu aja. Begitu. Baik. Ya Pak Dimas, jawaban saya. Baik Romo, kita masih ada waktu 27 menit lagi, jadi kita bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Itu Pak Simanjuntak mau bertanya. Apa mau dijawab sekarang atau nunggu sesudah sesi Romo? Silakan Romo. Ini sekarang saja enggak apa-apa. Baik. Minta. Silakan Pak Simanjuntak. Ya, selamat malam Pak Romo dari Papua. Ya. Mungkin saya minta pendapat. Nah, tadi sudah kita dengar, sudah disampaikan bahwa ideologi Pancasila itu kita harapkan sebagai peran dalam membangun kesamaan hak di dalam semua lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pertanyaan saya mungkin dari segi sektor politik ya,
mungkin Romo bisa mengomentari yang ada dalam pikiran saya seperti ini. Sejauh mana parlemen bisa mengizinkan atau meloloskan terkait kotak kosong ya dalam pilkada atau dalam undang-undang Yang terkait apa, Pak? Kotak kosong, mau? Apakah ada kaitannya ini? Apakah ada kaitannya dengan sistem pemilu dengan kotak kosong ini dengan apa yang disampaikan dengan Romo tadi mengenai sistem korupsi kartel? Terima kasih. Halo. Ya. Dimas bisa merumuskan tadi agak putus-putus. Iya, Pak Simanjuntak. Iya, mohon maaf, kami mendengar terputus-putus. Mungkin bisa disummary singkat saja, Pak Simanjuntak. Inti dari pertanyaannya. Saya mendengarkan juga putus-putus tadi. Ya, inti pertanyaannya seperti apa pikiran parlemen atau DPR bisa mengikat undang-undang pemilu terkait dengan kotak kosong pilkada. Apakah ini ada hubungannya apa yang disampaikan Romo tadi terkait dengan sistem korupsi kartel elite tadi? Ya, apakah Romo bisa menangkap? Ya, pertanyaannya adalah ini kalau bisa saya diberi deskripsi, Pak. Itu waktu pemilihan apa yang kotak kosong itu? Pilkada, bupati atau apa? Aturannya itu, aturan sistem kotak kosong itu yang diizinkan, yang diloloskan oleh DPR, izinkan undang-undang itu, apakah ada kaitannya dengan sistem korupsi kartel elite tadi? Oke, saya hanya mau berpikir begini, Pak. Saya membuat pembandingan antara etika dan hukum. Biar nanti saya bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud. Saya akan membuat perbandingan bedanya etika dan hukum. Ya. Ya, saya mengingatkan kepada sahabat Sirkos untuk sudah mengisi ini presensi saya ya. sudah ketemu. Ya. Anda lihat bedanya etika dan hukum. Etika itu untuk pencegahan, pembinaan, dan pentingnya internalisasi nilai. Sedangkan hukum, aturan menjaga stabilitas tatanan sosial, menegakkan, menghukum. Etika itu bertanya bagaimana seharusnya bertindak, itu nilai, prinsip, dan membentuk esprit de corps atau jiwa korsa. Sedang hukum itu bukan hanya masalah statistisis atau jurisprudensi, tapi pada regulasi. Etika itu lebih memajukan suatu ideal. Sedang hukum demi tatanan sosial. Yang saya mau garis bawahi nomor 4. Etik, kode etik tidak bisa berubah seturut keinginan pembuatnya. Sedang undang-undang dan hukum itu bisa diubah
kehendak penguasa. Jadi pertanyaan Pak tadi Pak Cinta, tentu saja ini ada kaitannya dengan masalah konflik kepentingan dan korupsi. Karena apa? Biasanya aturan hukum itu dibuat untuk kepentingan kekuasaan. Dan disitulah kaitannya dengan korupsi kartel yang nomor 4 itu. Yang kolom hukum nomor 4. Begitu Pak, apakah dirinci lagi? Silakan Mo. Pak Simanjuntak. Halo, malam. Ya. Nah, tadi kan pertanyaan saya ini, maksud saya, tadi awalnya sudah disampaikan Romo terkait soal peranan daripada ideologi Pancasila itu, di mana dia bisa menjadi perekat kebersamaan di dalam bangsa dan negara. Jadi kalau kita melihat dari sistem itu kan sudah jauh apa yang diterapkan oleh DPI. Pertanyaan saya, apakah ada hubungannya dengan korupsi kartel elit tadi sehingga dia mengizinkan sistem dengan kota kosong ini? Itu tadi. Ya, saya kira itu kaitannya ini Pak. Yaitu apa sih tujuan korupsi kartel elite? Anda lihat Pak, tujuan untuk mencapai supaya menghindari ketidakpastian, mempengaruhi kebijakan publik, menghalangi dan mengkooptasi pesaing-pesaing potensial. Nah, kotak kosong itu dalam arti itu juga menghimpun pengaruh untuk menguasai atau menjauhkan keuntungan ekonomi. Dua hal itu Pak, jawaban saya. Jadi benar yang dikatakan Pak Simanjuntak. Ada kaitannya dengan ini. Dengan korupsi kartel elite. Karena itu salah satu cara untuk menjamin supaya ada kepastian dalam politik. Jadi siapa yang sudah dijagokan supaya menang. Nah, itu kan salah satu cara atau ada yang belum kelihatan ya tadi. Belum. Korupsi kartel elite ini. Ini loh, yang nomor 1 dan 2. Korupsi kartel elite. Mempengaruhi kebijakan publik dan menghalangi kooptasi pesaing potensial. Dan yang kedua, menghimpun pengaruh untuk menguasai keuntungan ekonomi. Ya, jadi kalau yang dikatakan Pak Simanjuntak benar, ada hubungannya dengan kotak kosong. Ya. Jelas ya Pak Simanjuntak? Makasih Romo. Ya. Baik Romo, kami persilakan lagi. Romo melanjutkan. Nah, yang saya usulkan juga, kalau bisa, kalau ada gerakan di Indonesia itu
yang memfasilitasi apa yang disebut metode kartu pelaporan warga negara. Ini untuk salah satu pencegahan korupsi dan pendidikan politik. Anda lihat, kartu pelaporan warga negara itu fungsinya apa? Mendorong umpan balik warga negara tentang tingkat kepuasan warga negara terhadap pelayanan publik. Karena ini bisa memberi indikasi perakiraan adanya korupsi. Memberdayakan warga negara untuk membangun sikap proaktif menuntut akuntabilitas dan respon pejabat publik. Yang ketiga, kartu pelaporan warga negara untuk alat diagnosa bagi pelayanan publik. Dan keempat, mendorong pelayanan publik untuk mendesain standar kinerja atau benchmark untuk mempermudah transparansi. Teknisnya bagaimana? Teknisnya itu lembaga swadaya masyarakat, LSM, atau apa sajalah, gereja juga bisa, NU bisa, Muhammadiyah bisa, membagikan kartu pelaporan warga negara setiap setahun sekali untuk memberikan feedback, penilaian, evaluasi, pelayanan polisi bagaimana, pelayanan kelurahan bagaimana, langganan listrik bagaimana, lalu langganan gas bagaimana, bagaimana perbaikan jalan di sekitar Anda bagaimana. Itu dibuat kuesioner yang sederhana, dijawab tinggal centang-centang, itu bermanfaat untuk masukan seperti ini. Ya. Supaya pelayanan publik itu lalu bisa dikontrol oleh masyarakat. Dan masyarakat dididik, ini yang namanya pendidikan politik, learning by doing, itu seperti ini. Jadi jangan hanya ceramah, tetapi masyarakat diberdayakan membuat evaluasi dan dikumpulkan bagaimana pelayanan-pelayanan pemerintah terhadap mereka. Nah, fungsinya apa ini? Kita bisa melihat di sini, yaitu menyelenggarakan benchmark untuk menjawab kebutuhan dan kualitas pelayanan publik. Menyediakan ukuran kepuasan publik sehingga dimungkinkan untuk melakukan perbaikan. Memberi indikator masalah pemberian pelayanan publik, memberi perakiraan dugaan korupsi dan biaya yang disembunyikan, memberi mekanisme untuk mengeksplorasi alternatif bagi perbaikan publik. Ya, jadi ini kita tidak lagi hanya masalah tidak lagi hanya pendidikan dalam arti ceramah, tetapi sekaligus kita dibiasakan untuk ngecek apakah selama ini bayar pajak kita juga mendapatkan imbalan dengan pelayanan publik yang lebih baik. Ya, ini. Maka nanti fungsinya menjadi menarik seperti ini. Ya, Anda lihat, ya, ini bisa menjadi pembanding terhadap kinerja DPR. Membantu pelayanan publik, memfasilitasi diskusi tentang kinerjanya, memberdayakan warga negara untuk pengawasan dan monitor terhadap badan pemerintah. Juga investasi kapital sosial, karena kartu pelaporan warga negara mempertemukan beragam komunitas. Ya, ini bagus untuk kerjasama antar agama juga. Lalu bisa menjadi pembanding atau evaluasi terhadap kinerja DPR sebagai pengontrol kebijakan pemerintah. Ini yang saya usulkan. Ini tidak orisinal ide saya. Saya mengambil ini dari Bangalore. Dari praktek di Bangalore yang diceritakan oleh Sam Ford. Itu menarik. Masyarakat menjadi kritis, masyarakat tahu haknya. Dan pemerintah juga jadi hati-hati dalam pelayanan, tidak bisa sembarangan. Sekaligus ini pendidikan politik. Begitu kartu pelaporan warga negara. Begitu Pak Dimas, Mas Dimas. Ya, baik. Terima kasih Romo. Kita masih ada waktu 11 menit lagi Romo. Jika mungkin Romo ingin melanjutkan, silakan Romo. Itu ada pertanyaan. Ya, dari Romo mau merespons dulu penanya yang raise hands. Ya, Oke. Silakan. Kepada Bung Denny Karoles, dosen ilmu politik dari Blitar. Silakan Bung Denny. Oke, shalom, selamat malam Romo. Jadi saya pernah meneliti tentang basis kebijakan publik. Nah, kebijakan publik yang selama ini yang saya peneliti di dalam kehidupan bermasyarakat, dan itu pernah diteliti di Puskesmas Panjen Kidul di Puskesmas Blitar itu
namanya standar pelayanan minimal, misalnya SPM. Jadi ibaratnya itu antara pihak penyelenggara pelayanan dalam waktu Puskesmas, waktu saya bertugas di situ, dengan masyarakat. Nah, Romo sendiri, apakah SPM standar pelayanan minimal itu menjadi ibaratnya gini loh, pelayanan kebijakan publik nilai 50 sampai 10. Nah, kebetulan kepala puskesmas waktu itu namanya program Citizen Charter atau kontrak pelayanan itu mengawasi kinerja antara tata usaha TU dengan pihak puskesmas dalam kurung tenaga kesehatan. Nah, apakah itu bagian juga dalam kebijakan publik maksimal? Karena program Citizen Charter itu dulu pernah diujikan di Puskesmas Manado dan direstui oleh Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, selaku pembina kebijakan publik di wilayah Jawa Timur dan Yogyakarta, dan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Dalam Negeri untuk melayani masyarakat. Jadi masyarakat tidak lagi disusahkan dalam pelayanan SPM, BPJS, dan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat, terhadap kepuasan minimal. Menurut Romo sendiri, apakah standar kepuasan minimal itu perlu, Romo? Saya kira inilah pentingnya kartu pelaporan warga negara. Tapi kalau bisa, yang membuat evaluasi ini jangan pemerintah, tapi lembaga swadaya masyarakat. Atau kalau tidak, lembaga-lembaga organisasi-organisasi masyarakat. Ormas. Keagamaan bisa. Untuk membuat evaluasi kebijakan publik melalui kartu pelaporan warga negara ini. Yang Anda lakukan itu, misalnya dari pihak universitas, mahasiswanya yang melakukan, itu bagus, dimasukkan jadi unit kegiatan mahasiswa, jadi UKM mahasiswa bisa juga itu. Nah, supaya ada kelangsungannya, itu kalau bisa ada dosennya. Jadi kalau mahasiswanya sudah lulus, ada yang tetap melanjutkan yang sama, hanya operasional di lapangannya aja yang berbeda, tetapi kebijakan sama. Saya kira itu kalau universitas menggerakkan itu sebagai bagian dari UKM untuk mengevaluasi kebijakan publik, ya, dan pelayanan-pelayanan publik itu yang terungkap dalam pelayanan publik, termasuk puskesmas itu pelayanan publik itu. Begitu, Mas. Ya, baik. Saya pikir sudah terjawab ya, Bung Denny yang ada di Blitar. Kita coba ke Bapak Sanjaya. Pertanyaannya memang sudah diajukan via room chat. Mungkin Pak Sanjaya ingin menanyakan secara langsung kepada Romo Moko. Silakan Pak, di-unmute terlebih dulu. Ya. Ya, Romo Moko, selamat malam. Selamat malam. Romo, saya terakhir ini sangat terganggu, terusik dengan gejala-gejala pemakaian. Halo, bisa terdengar, Mo? Ya. Ya, gejala-gejala penyelundupan narkoba. Sekarang seolah-olah makin lama makin berani gitu loh, Mo. Misalnya sampai berkilo-kilo sabu ditemukan. Nah, Gereja Katolik dalam hal ini setahu saya sangat menentang hukuman mati ya, Mo. Yang saya ingin tanyakan bagaimana menurut pendapat Romo tentang hukuman mati? Apakah dalam hal ini Gereja Katolik bisa merubah keputusannya atau tidak? Hanya itu, Mo. Saya kira kalau Gereja Katolik sulit untuk itu, karena masalahnya itu masalah penghargaan pada kemanusiaan. Salah satu sebabnya kalau ternyata yang dihukum mati keliru, nanti tidak bisa direvisi kalau hukuman mati. Salah satu itu. Tetapi yang jelas kita tidak mempunyai hak atas kematian seseorang. Lalu yang kedua, ternyata efektivitas hukuman mati ternyata juga tidak kalau tidak ada law enforcement lebih. Hukuman mati itu berbahaya ketika sistem peradilan itu korup.
Kalau sistem peradilannya bagus, sungguh-sungguh korek, itu bisa diperdebatkan. Tetapi prinsipnya Gereja Katolik itu tidak pernah akan membiarkan adanya hukuman mati, itu masalahnya. Kalau dia bukan masalahnya adalah penghargaan kepada kehidupan, dan hukuman dilihat sebagai bentuk koreksi terhadap kehidupan. Sedangkan hukuman mati tidak ada koreksi. Yang dikoreksi orang lain memang biar takut, tetapi apakah benar dengan hukuman mati orang lain lalu takut? Itu yang mungkin kalau dalam hal itu Pak, sulit untuk gereja akan mengubah itu, kelihatannya menurut saya. Karena dari prinsip tentang kehidupan itu yang sulit. Begitu Pak. Kalau pertanyaannya seperti itu, ya. Lalu bagi saya juga kalau banyak penyelundupan, kalau bisa, kalau saya tertarik dengan yang modelnya dulu zamannya Pak Tito jadi Kapolri. Pak Tito itu untuk menerobos sistem yang sulit ditembus, menciptakan satuan tugas. Satgas itu langsung di bawah Kapolri gitu loh. Sehingga dia tidak lagi tunduk pada penguasa setempat, tempat-tempat itu. Hal ini untuk menghindari terjadinya kalau mau ada penangkapan ketahuan gitu, karena ada oknum yang bekerja sama misalnya gitu loh. Itu menarik itu Pak. Satgas itu adalah dalam rangka untuk menembus kakunya birokrasi dan supaya tidak terdeteksi. Nah itu menarik itu untuk maka masih ingat ya, waktu ketangkepnya 1,6 ton sabu-sabu itu, itu yang berhasil menangkapnya adalah satuan tugas, Pak. Jadi sistem-sistem seperti itu diperbaiki. Kalau menurut saya, mulailah dengan sistem-sistem itu, adanya terobosan-terobosan, lalu sistem peradilan dibuat lebih transparan, sehingga jangan sampai keliru. Yang kena yang klasteri, sedangkan bos-bosnya itu bisa bebas melenggang gitu loh Pak. Iya betul. Makasih Mo. Baik, kita ke penanya terakhir Mo. Kembali ke Dr. Welman Boba. Silakan Pak Welman Boba. Ya, sebenarnya tadi saya mau nanya tentang pro bono itu, kerja sukarela. Negara-negara maju itu ada sebelum kuliah, kalau di zaman sesudah gimnasium, anak-anak harus memilih dua, apakah ke sosial atau ke militer. Tapi itu Romo, menurut saya itu kalau di tempat-tempat di negara-negara maju itu bisa, karena kalau pekerjaan sukarela berarti harus biayai sendiri. Nah, sama kita itu agak susah ya, kalau anak-anak kemudian harus cari pekerjaan sukarela sementara mencukupi kehidupan orang tuanya, kebutuhan orang tua sehari-hari juga susah, karena itu memerlukan biaya. Jadi menurut saya ada hambatannya. Bagaimana menurut Romo? Itu saja, karena negara kita masih ada banyak. Kalau pro bono itu untuk profesional, Pak. Kalau pro bono itu profesional. Jadi yang sudah bekerja. Sedangkan community service itu untuk anak-anak. Nah, yang untuk anak-anak itu biasanya kalau dia bekerja di taman publik, itu kan biasanya ada hanya khusus untuk makan, untuk kebutuhan makan sudah disediakan. Kalau bekerja di rumah jompo, rumah lansia, itu biasanya juga tidak mengeluarkan biaya banyak, Pak. Ya, jadi itu yang community service. Yang pro bono itu biasanya profesional, berapa jam per bulan profesional itu menyediakan waktu untuk kerja pro bono terhadap orang miskin. Misalnya lawyer, berbulan berapa jam untuk kerja untuk orang miskin. Misalnya dokter, berapa jam per bulan untuk. Jadi kalau yang profesional nggak masalah, Pak. Itu kan pro bono itu diarahkan untuk profesional. Sedang yang untuk siswa dan mahasiswa itu yang disebut community service. Community service itu biasanya
minimum kehidupannya kan dibantu. Artinya yang bekerja di situ ya seperti mendapatkan sesuatu untuk bisa untuk makan hari itu misalnya. Ya. Itu loh Pak, kalau Oke. bisa. Itu bisa diterapkan itu Pak di Indonesia. Kalau Ya, hal untuk melatih masalah saya tadi itu karena harus membangun jiwa seperti itu berarti harus ada sistem pendidikan seperti itu dari anak-anak. Ya. Betul. Terima kasih, Mano. Begitu Pak Dimas. Ya, baik. Terima kasih Pak Boba yang ada di Jerman yang setia ya dalam kelas-kelas circles. Sebelum kita masuk ke dalam closing statement dari Romo Moko, saya ingin mengingatkan kepada sahabat sekalian bahwa hari Jumat nanti kita tetap akan ada kelas Jumat atau Keju edisi terakhir dalam bulan Februari dengan topik filsafat eksistensialisme yang akan diajar oleh Ibu Jessica Layantara. Dan hari Senin kita ada kebab atau kelas belajar bersama dengan topik politik dari perspektif Perjanjian Lama yang akan diampu oleh Dr. Yongki Karman. Dan untuk kelas Jumat edisi bulan Maret, pendaftaran sudah dibuka. Silakan sahabat sekalian yang sudah dihubungi oleh Minci, boleh mendaftar, dan kita akan bersama-sama masuk dalam kelas Jumat edisi Maret 2021 dengan topik-topik seperti etika Levinasian, etika Calvinisme, dan juga Habermas atau Habermas dalam ruang publik digital yang akan diampu oleh Dr. Resa Watimena, Dr. Amos Winarto, dan juga Bapak Simeon Theojaya. Baik, kepada Romo kami persilakan untuk memberikan closing statement dan juga Sudi untuk memberikan doa penutup, doa berkat bagi kami semua, Romo, nanti. Silakan, Mo. Kalau kita berbicara mengenai